Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasanul Fikri dan teman saya Arif Lukman Rabono akan membawakan satu presentasi hasil daripada wawancara kami mengenai K3 dengan 3 pihak, yaitu pihak lab di Polman, kemudian pihak PT Dwi Tama, dan juga hasil dari observasi kami di Mall BEC. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu K3. K3 adalah kepanjangan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan memiliki pengertian menurut OHS AS 18001/2007, yaitu semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, maupun orang lain di tempat kerja. Tanpa kita sadari, sebetulnya K3 sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Logo K3 banyak dipampang di tempat-tempat tertentu ataupun di baju-baju tertentu. Logo K3 sendiri diatur dalam keputusan Menaker RI 1135-Men-1987 tentang bendera keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, bentuk lambangnya ini adalah palang yang dilingkari roda bergigi 11 berwarna hijau di atas warna dasar putih. Nah, arti dan makna dari lambang tersebut: pertama, palang artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani, sedangkan warna putih berarti bersih dan suci, warna hijau berarti selamat, sehat dan sejahtera, dan 11 gerigi roda yang berarti 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Saatnya kita masuk ke dalam hasil wawancara dengan PT Dwi Tama Mulia Persada. PT ini ada di kawasan industri Primatera, Jalan Raya Sapa nomor 7, Tegaluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perusahaan Dwi Tama ini bergerak di bidang manufaktur dan juga mereka melibatkan alat-alat besar, alat-alat berat yang memiliki risiko-risiko bahaya tersendiri. Nah, oleh karenanya di sini kami juga mewawancarai berdasarkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang mana di dalam wawancara kami sertakan juga mengenai pembahasan, yaitu kewajiban dan hak tenaga kerja serta kewajiban pengurus yang seharusnya ada di dalam penerapan K3. Sebagai seorang tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan, tentunya pekerja tersebut memiliki kewajiban dan hak tenaga kerja. Nah, yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah yang pertama, memberikan keterangan yang benar jika diminta oleh pegawai pengawas atau ahli K3, kemudian dia juga harus memakai APD yang diwajibkan, kemudian memenuhi dan mentaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di perusahaan tersebut, kemudian meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan. Kemudian yang terakhir, menyatakan keberatan kerja pada perusahaan di mana syarat K3 serta APD yang seharusnya ada itu diragukan dan juga dirasa tidak aman gitu, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selain tenaga kerja, tentunya ada juga pengurus. Pengurus ini adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian yang berdiri sendiri, dan juga mereka juga memiliki kewajiban sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat K3 yang diwajibkan. Kemudian, memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar tanda K3 yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Kemudian, menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan kepada tenaga kerja. Sekarang, mari kita lihat hasil wawancara yang berdasar kepada PPT dari K3 pada Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan berdasar kepada presentasi tersebut. Yang pertama, faktor bahaya yang ada di PT tersebut. Dari segi kimia, itu ada bahan yang mudah meledak atau terbakar. Kemudian dari sisi fisik atau mekanik, ada konstruksi alat berat, ruangan yang terbatas, dan juga listrik. Kemudian faktor bahaya biomekanik, yang pertama gerakan berulang, kemudian postur kerja, dan desain tempat kerja.
Terakhir, faktor bahaya dari sisi sosial psikologis itu adalah mungkin intimidasi, tidak juga, tapi lebih kepada ketika ada kesenjangan umur antara pekerja, baik secara horizontal pun juga secara vertikal, sehingga komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Kecelakaan kerja. Jari siswa magang SMK terkena bagian mesin yang berputar. Kecelakaan ini terjadi dalam jangka waktu 1 kali dalam lebih dari 1 tahun, sehingga dalam parameter keseringan dimasukkan ke dalam kategori sangat jarang. Kemudian dalam parameter keparahan, kecelakaan ini memerlukan tindakan medis lanjut atau rujukan dan juga hilangnya jam kerja lebih daripada 1 kali 24 jam. Dan juga total kerugian itu lebih dari 10 juta, yang mana ini sangat parah, sehingga dimasukkan dalam kategori sangat parah pada parameter keparahan. Kemudian ketika kita melihat matriks resiko dengan parameter yang tadi, yaitu dengan keseringan yang sangat jarang dan juga parameter keparahan yang sangat parah, sehingga kita bisa lihat bahwasannya pada matriks resiko kecelakaan ini termasuk pada kategori tinggi, sehingga kategori tinggi ini nantinya akan memerlukan perencanaan pengendalian. Selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab. Dari mulai yang dasar, kemudian faktor penyebab tidak langsung, faktor yang langsung, kemudian kecelakaan kerja yang kemudian mengakibatkan kerugian. Pertama, faktor penyebab dasar, yaitu lemahnya manajemen dan pengendalian, kurangnya komitmen atau kesadaran dan kepatuhan daripada tenaga kerja, dan juga kurangnya sumber daya, karena di sini tidak ada tenaga yang khusus bergerak di bidang HSE atau K3. Kemudian faktor penyebab tidak langsung. Pertama ada faktor pekerjaan yang memang mengharuskan berada di sekitar alat-alat berat dan mesin-mesin yang memiliki komponen berputar. Kemudian juga faktor pribadi, di mana di situ mungkin ada kecerobohan. Kemudian faktor langsungnya adalah unsafe condition dan juga unsafe action. Kemudian kecelakaan kerjanya terjadi sehingga menghasilkan kerugian. Yang kerugian ini berupa biaya langsung. Pertama, biaya pengobatan dan perawatan. Yang kedua, biaya kompensasi dari perusahaan. Kemudian ada juga biaya tidak langsung. Yang pertama, gangguan dan terhentinya produksi. Kemudian kedua, biaya administratif. Ketiga, pengeluaran sarana prasarana darurat. Yang keempat, pembayaran gaji untuk waktu yang hilang. Yang kelima, biaya lembur. Yang keenam, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera. Dan yang terakhir, ketujuh adalah kerugian bisnis dan juga nama baik. Selanjutnya, hierarki pengendalian risiko K3 dimulai dari eliminasi sumber bahaya, kemudian substitusi alat, mesin ataupun bahan yang sudah tidak terpakai ataupun sudah tidak layak untuk dipakai. Kemudian perancangan, modifikasi perancangan alat mesin tempat kerja yang lebih aman. Kemudian dari segi administrasi, mereka melengkapinya dengan tenaga HSE dari luar. Dibuat prosedurnya, aturan, kemudian pelatihan juga disediakan, durasi kerja, tanda bahaya, semuanya disediakan. Kemudian APD juga disediakan. Berikutnya adalah keterpenuhan dari 3 upaya pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, upaya melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama, di sini di perusahaan ini dilakukan pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja oleh bagian manajemen. Kemudian pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja juga dilakukan. Selanjutnya, yang kedua adalah upaya melalui pembinaan dan pengawasan. Pertama, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja ini dilakukan dan ditawarkan juga kepada tenaga kerja yang bekerja. Selanjutnya, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja berupa evaluasi juga dilakukan, dan pengembangan sumber daya atau teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Yang ketiga, upaya melalui sistem manajemen, yaitu pertama, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja ini dipenuhi dengan
dokumentasi-dokumentasi yang disediakan oleh manajemen dengan tenaga kerja ahli HSE dari luar, dan juga ada penyediaan sarana dan prasarana K3 berupa APD, P3K dan pendukungnya di tempat kerja itu juga disediakan. Kemudian penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja pada tenaga kerja. Nah, yang inilah yang masih belum efektif dilakukan di PT ini. Selanjutnya, kami juga menanyakan beberapa pertanyaan di luar dari apa yang ada di PPT mata kuliah KKJ. Nah, yang pertama, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para pengunjung atau mungkin juga karyawan di dalam PT tersebut, apa yang manajemen lakukan? Jawabannya adalah pertama, mereka menyediakan APD pun juga memberikan instruksi-instruksi serta arahan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga mereka melakukan inspeksi dari manajemen sehingga mereka bisa mengawasi hal-hal seperti kondisi atau cara kerja yang tidak aman dan juga kondisi daripada tempat kerja yang tidak aman. Selanjutnya, bagaimana manajemen menangani dan melaporkan kecelakaan yang terjadi? Nah, pertama, tentunya biasanya ada supervisi dari kawan atau tenaga kerja yang lain, sehingga ketika sesuatu terjadi, tentunya supervisi ini akan segera melaporkan dan juga memberikan pertolongan pertama, melaporkan juga kepada bagian yang lebih tinggi sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan yang lebih baik sehingga bisa cepat, entah itu mungkin nanti dilarikan ke klinik, ke rumah sakit sehingga bisa dirawat dan juga bisa ditangani dengan cepat. Kemudian bagaimana manajemen mengidentifikasi dan mengelola potensi bahaya di lingkungan tersebut? Yang jelas mereka memasang tanda-tanda sign di mana di situ ada kemungkinan resiko bahaya seperti bahan-bahan yang mudah terbakar, kemudian juga mesin-mesin yang berputar, sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Kemudian bagaimana proses pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja kepada staf baru, dan juga bagaimana untuk terus memperbarui pengetahuan K3 kepada karyawan yang ada di sana. Yang pertama, dilakukan arahan-arahan oleh manajemen dan juga oleh orang-orang di lapangan sehingga karyawan atau staf baru yang bekerja di sana sudah dapat mengetahui apa saja hal-hal yang bisa dilakukan dan apa saja hal-hal yang harus dihindari. Tak lupa juga kami tanyakan bagaimana pelatihan K3 yang diberikan kepada karyawan, seperti apa pelatihannya, apakah sertifikasi atau dengan bentuk hanya sekedar instruksi saja. Nah, jawaban daripada manajemen adalah mereka juga melakukan sertifikasi kepada karyawan-karyawan yang ada di sana. Biasanya dikirim untuk melakukan sertifikasi di suatu tempat. Selanjutnya, apakah PT ini memiliki program kesehatan kesejahteraan untuk karyawan? Jawabannya adalah karyawan yang bekerja di sana diwajibkan untuk memiliki BPJS tenaga kerja. Lalu apa tindakan pencegahan yang telah diimplementasikan sehingga kejadian-kejadian seperti kebakaran dan evakuasi itu bisa dilakukan? Nah, salah satunya adalah dengan memasang sign-sign untuk evakuasi dan juga mereka memiliki APAR atau alat pemadam api ringan yang terletak di beberapa tempat. Lalu, apakah manajemen melakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin terhadap peralatan dan fasilitas untuk memastikan bahwa mesin-mesin tersebut aman digunakan? Nah, manajemen dalam hal ini belum melakukan inspeksi rutin sehingga seringkali dilakukan pemeliharaan itu ketika ada kerusakan pada mesin-mesin tersebut. Lalu bagaimana manajemen mengelola bahan kimia dan material berbahaya yang digunakan? Nah, dalam hal ini mereka menggunakan bahan-bahan tersebut dengan maksimal sehingga diusahakan sedikit mungkin yang menjadi waste atau terbuang.
dan juga barang-barang atau bahan kimia yang dijadikan waste tersebut dikumpulkan dalam satu tempat. Berikutnya, apa hambatan atau tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga K3 dan apa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya? Yang digarisbawahi di sini adalah kepatuhan dan juga kesadaran dari setiap tenaga kerja. Karena bagaimanapun setelah diingatkan, setelah dilakukan inspeksi, seringkali ketika tidak ada supervisi karena kekurangan SDM dari HSE atau dari K3, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diketahui oleh manajemen. Lalu solusinya adalah dengan terus mengingatkan dan juga terus memperbarui dan juga terus memberikan pengetahuan sehingga kesadaran tersebut terbentuk. Selanjutnya, bagaimana PT mengevaluasi efektivitas program K3? Apakah ada proses evaluasi dan perbaikan yang terus dilakukan? Nah, dalam hal ini setelah inspeksi-inspeksi tersebut dilakukan, kemudian diterapkan juga di dalam briefing, di mana briefing ini dilakukan juga secara rutin dan juga tenaga kerja diingatkan juga secara rutin. Lalu apa rencana ke depannya untuk meningkatkan praktik K3 di PT tersebut? Salah satunya program yang akan dilakukan adalah dengan meng-hire tenaga K3 atau HSE sehingga pelaksanaan K3 bisa lebih maksimal. Nah, terakhir, ada yang menarik dari PT ini, di mana biasanya kalau kita lihat pelang atau banner daripada K3, biasanya tertulis utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Tapi yang unik di sini tidak hanya masalah K3 saja, tapi justru yang pertama itu adalah utamakan sholat, baru setelahnya K3. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwasannya tak cuma dari sisi raganya saja yang diberikan atau diperhatikan keselamatannya, tapi juga rohaninya juga diperhatikan, spiritualnya juga diperhatikan, sehingga setelah kami tanyakan pula apa maksud daripada banner tersebut, maksudnya adalah dari pihak manajemen, dari pihak direksi, mereka menginginkan bahwasannya karyawan-karyawan yang bekerja di sana itu menjadi karyawan-karyawan yang memang dekat dan juga religius, sehingga mereka ingat untuk ibadah di sela-sela waktu pekerjaannya. Bahkan sampai-sampai di lantai 2 daripada PT ini ada ruangan yang khusus dijadikan tempat sholat, karena biasanya karyawan sholat di tempat yang cukup sempit gitu, dan juga harus bergantian, sehingga saat kami melakukan interview di lantai atas itu masih sedang dibangun, tapi ruangan tersebut sudah jadi. Dan juga sampai-sampai ketika waktu-waktu sholat atau di waktu duha malah, itu sampai-sampai manajemen mengusahakan di mana kalau bisa karyawan itu sholat duha, sampai-sampai disediakan makanan gitu. Tidak apa-apa mereka datang hanya untuk makanannya, tapi setidaknya mereka datang ke musola tersebut. Itu yang dikatakan oleh manajemen gitu. Baik, sekarang kita masuk ke hasil interview dengan lab produksi dan elektromekanik. Kenapa dua lab ini? Dua lab ini berada di bawah pengawasan dari Pak Ruminto Subekti dan juga langsung disupervisi oleh Mas Sehan, sehingga lebih mudah bagi kami untuk melakukan interview di kedua tempat tersebut. Nah, faktor bahaya yang ada pertama dari sisi kimia, ada bahan yang mudah meledak, kemudian mudah terbakar, yaitu laser, mesin laser cutting yang mengeluarkan laser. Kemudian ada juga bahan beracun seperti thinner. Lalu bahaya fisik atau mekanik itu adalah mesin berat, ruangan terbatas, kebisingan dari mesin gerinda, lalu juga listrik. Lalu faktor bahaya biomekanik yaitu gerakan berulang, postur kerja, dan juga desain tempat kerja, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya ruangan-ruangan tersebut tidak cukup luas untuk menampung mesin dan juga barang-barang yang banyak. Dan juga terakhir faktor bahaya dari sisi sosial psikologis yaitu stres dan juga tekanan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya dengan pengurangan jam daripada belajar mahasiswa ini juga memberikan efek di mana
mereka dituntut untuk melakukan hal yang sama dengan waktu yang lebih singkat, sehingga tekanan yang mereka rasakan menjadi lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke dalam kecelakaan kerja yang terjadi di lab ini. Nah, yang sering terjadi adalah terkena serpihan dari Bram sehingga kulit tersayat. Nah, parameter keseringannya itu sering karena bisa 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian parameter keparahannya cedera ringan, tenaga kerja dapat langsung bekerja kembali, dan juga total kerugiannya di bawah 1 juta rupiah. Sehingga kalau kita lihat di matriks resiko dengan parameter keseringan yang sering dan parameter keparahan yang ringan menghasilkan matriks resiko dalam kategori sedang. Nah, kategori sedang ini dia memerlukan tindakan langsung. Tindakan langsung ini bisa langsung berupa pertolongan pertama dari supervisi atau dari teman-teman yang juga praktik di lingkungan tersebut, atau langsung dibawa ke klinik. Lalu kita akan lihat faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Pertama dari faktor penyebab dasar, lalu ke penyebab tidak langsung, penyebab langsung, lalu terjadinya kecelakaan kerja yang nantinya akan menghasilkan kerugian. Nah, pertama dari faktor penyebab dasar, yaitu pertama kurangnya komitmen atau kesadaran dan kepatuhan dari setiap teman-teman mahasiswa yang berpraktik di area tersebut, terutama teman-teman yang tidak dalam jam praktiknya, tapi harus melakukan kerja di lab tersebut. Nah, kemudian juga penyebab dasar yang lain adalah kurangnya sumber daya. Lalu, faktor penyebab tidak langsung adalah faktor pekerjaan, sehingga kita mengharuskan diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut di lingkungan yang berbahaya. Dan faktor tidak langsung selanjutnya adalah faktor pribadi, di mana kita kurang sadar akan pentingnya K3 dan juga kurang patuh akan peraturan yang sudah diatur oleh bagian supervisi. Lalu faktor penyebab langsung yaitu unsafe condition dan juga unsafe action. Conditionnya ini di mana Bram-Bram tersebut memang terbangan dan juga tercecer di mana-mana, dan juga unsafe action di mana kita melakukan pembersihan atau mungkin observasi tapi tanpa dilengkapi dengan APD yang memadai. Dari penyebab-penyebab tersebut, lalu terjadilah kecelakaan kerja berupa terkena sayatan atau terkena serpian daripada Bram. Nah, kerugian yang dihasilkan dari kecelakaan ini pertama biaya langsung. Yang pertama ini biaya langsungnya adalah biaya pengobatan dan juga perawatan. Dan biaya yang tidak langsung adalah kerusakan alat dan mesin dan juga gangguan dan terhentinya produksi. Kemudian hierarki pengendalian risiko K3. Di lab ini pertama untuk eliminasi. Eliminasi adalah dengan cara kita menghilangkan Bram-Bram tersebut, membersihkan mesin-mesin secara berkala sehingga kita menghilangkan resiko-resiko terkena sayatan dari Bram. Lalu substitusi alat, mesin, atau bahan. Yang ini mungkin kita belum bisa melakukannya karena memang pekerjaan tersebut mengharuskan kita untuk melakukan dengan alat, mesin, dan juga bahan yang disediakan. Lalu untuk bagian perancangan adalah modifikasi perancangan alat mesin atau tempat kerja yang lebih aman. Ini mungkin diterapkan dalam desain tempat kerja yang lebih luas dan lebih aman untuk mahasiswa sehingga dapat melakukan praktek dengan lebih aman. Lalu bagian administrasi adalah dengan melakukan dan membuat prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, kemudian tanda bahaya, poster, label, dan lain-lain. Ini juga sudah dilakukan, ada poster yang dipampang, tanda-tanda bahaya sudah ditempel, kemudian prosedur dan aturan juga dijelaskan sebelum dilakukan praktikum. Lalu yang terakhir, hierarki yang terakhir adalah APD, di mana ini tentunya diwajibkan dan juga ketika ada pelanggaran di mana mahasiswa tidak membawa APD tersebut, maka ditegur langsung dan diharuskan untuk meminjam kepada teman yang lain. Terakhir, yaitu keterpenuhan dari 3 upaya pencegahan kecelakaan kerja.
Yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu dengan dilakukannya pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman dan juga pemantauan dan pengendalian tindakan yang tidak aman. Ini sudah dilakukan dengan supervisi dari Mas Sehan sendiri. Lalu yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Yang pertama dilakukan pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, baik PLP, dosen, dan juga staf kerja yang lainnya, dan juga kepada mahasiswa tentunya dilakukan briefing terlebih dahulu sebelum melakukan praktek. Lalu konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja berupa evaluasi dan lainnya. Lalu pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Lalu cara yang ketiga yaitu upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Pertama dengan prosedur dan aturan K3 di tempat kerja sudah ada dan sudah ditempel. Lalu penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja ini disediakan dengan diberikan di awal tahun kepada mahasiswa, sehingga mereka diwajibkan untuk membawa APD-APD yang dibutuhkan ketika akan melakukan praktikum. Lalu penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja pada tenaga kerja. Tentunya teman-teman yang melakukan hal-hal mengenai pelanggaran K3 itu akan ditegur atau bahkan diberikan surat peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rif Lukman Rabono. Terima kasih kepada Hasanul Fikri yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan tentang K3 di Bandung Electronic Center, atau yang bisa kita sebut juga BEC. Nah, di mall BEC ini ada beberapa faktor bahaya. Yang pertama, ada fisik atau mekanik. Nah, fisik mekanik ini disebabkan oleh ketinggian dan listrik. Lalu ada biomekanik, yaitu adalah posisi kerja yang terus-menerus duduk ataupun berdiri. Lalu ada sosial psikologis. Sosial psikologis adalah stres. Stres jika diberikan tekanan yang sangat berat kepada para pegawainya. Lalu ada parameter keseringan. Nah, parameter keseringan ini sangat jarang. Kenapa sangat jarang? Karena hanya terjadi satu kali dan dalam masa yang lebih dari 1 tahun. Contohnya kebakaran yang terjadi di BEC 2018. Nah, bahkan sudah lewat 5 tahun tidak ada terjadi kebakaran lagi. Nah, tingkat keparahannya ini bisa disebut juga dengan sangat parah. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan kematian. Terdapat jam kerja yang hilang lebih dari 1 kali 24 jam. Contohnya ketika kebakaran, maka bisa mengakibatkan kematian. Lalu juga hilangnya jam kerja para pekerjanya. Nah, total kerugian kecelakaan kerja ini lebih dari 10 juta, bahkan bisa ratusan juta jika aset yang di dalam tokonya banyak yang hangus ataupun ikut terbakar. Nah, matriks risikonya ini adalah sangat jarang dan sangat parah, yang mengakibatkan sangat tinggi. Lalu ada kategori resiko. Nah, kategori resiko ini tinggi, yaitu perlu perencanaan pengendalian. Lalu ada juga faktor penyebab langsung dan tidak langsung. Nah, faktor penyebabnya yang pertama ada dari dasar, yaitu kurangnya manajemen dan pengendalian. Lalu lalu ada juga faktor penyebab langsung kecelakaan kerja. Yang pertama unsafe condition dan unsafe action. Lalu faktor penyebab tidak langsung terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Nah, hierarki pengendalian risiko K3 ini banyak. Eliminasi karena kebakaran sumbernya dari genset, mungkin akan lebih di pengendalian lagi di si gensetnya, lebih sering dicek lagi agar mengeliminasi contohnya short ataupun konslet pada si genset tersebut.
Lalu ada substitusi. Substitusi yaitu substitusi alat, mesin, dan bahan, yaitu saling substitusikan bahan-bahan yang gampang terbakar. Lalu ada perancangan, yaitu memodifikasi perancangan alat, mesin, dan tempat kerja yang lebih aman. Lalu ada administrasi. Administrasi prosedur, rambu-rambu, tanda bahaya, dan poster dan label. Nah, di BEC sendiri hampir di setiap tempat pasti ada rambu-rambu dan tanda bahaya. Lalu APD, alat perlindungan diri tenaga kerja. Biasanya ada seragam yang diberikan kepada para pegawainya. Nah, lalu ada upaya pencegahan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja, pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Lalu ada juga upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Contohnya itu pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Lalu ada konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Lalu ada pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Lalu ada juga upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Ada juga prosedur aturan K3 di tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana K3 yang mendukung di tempat kerja, ada penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja. Nah, kecelakaan kerja di sini yaitu adanya terjadinya konslet listrik dan kebakaran. Kerugiannya kami tidak mendapatkan jumlah pasti kerugian atas kebakaran tersebut. Lalu biaya langsungnya ada biaya pengobatan dan perawatan. Tidak langsungnya itu kerusakan gedung, kerusakan alat dan mesin, gangguan dan terhentinya produksi, biaya administratif, pengeluaran sarana prasarana darurat, waktu untuk investigasi dan kerugian bisnis, dan nama baik keterpenuhan. 3 upaya pencegahan tenaga kerja. Nah, di sini di area parkir ada banyak rambu-rambu. Yang pertama ada hati-hati palang. Ada juga di kayak rambu-rambu untuk selalu mengunci kunci dan gunakan standar 2 untuk keselamatan. Lalu di area WC ada palang untuk hati-hati licin. Ada juga palang non smoking. Lalu pada eskalator adanya rambu-rambu agar minimnya terjadi kecelakaan. Lalu di setiap tempat pasti ada hidran, dan juga di hampir 15 meter sekali pasti adanya apar. Nah, apar tuh selalu rutin dicek pada setiap beberapa bulan sekali. Lalu adanya di setiap sudut pasti adanya jalur evakuasi. Mungkin sekian dari saya untuk penerapan K3 di BEC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.